nanam di sini. Nanti kalau di kebun mah itu jarak antara 18 sampai 20 lah. Pada umumnya begitu. Tapi kalau di pot, bawang merah yang ditanam di pot dan di atas baskom usia 1 bulan atau 28 hari. Usia 28 hari kurang 1 bulan. Nah, ini fungsinya tadi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Nah, di video kali ini saya kembali lagi ke rumahnya Mbah Sugeng. Dan khusus di konten kali ini kita akan membahas seputar bawang merah ya teman-teman. Karena Mbah Sugeng ini tinggal di daerah panas, yaitu di kota Banjar. Tetapi ternyata tanaman-tanaman yang ditanam oleh Mbah Sugeng itu sangat subur, termasuk bawang merah ya. Jadi nanti akan membahas seputar cara membuat benih bawang merah dan juga cara menanamnya di pot teman-teman. Jadi banyak banget, nanti misalkan dari 1 siung menjadi berpuluh-puluh siung bawang merah. Nah, karena sebelumnya di video-video Mbah Sugeng ini dia banyak membagikan tips-tips yang bermanfaat. Jadi di video kali ini juga insya Allah tipsnya bermanfaat ya teman-teman. Seperti apa videonya, tonton terus video ini sampai akhir. Jangan di skip-skip, dan saya doakan buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya, dan sukses dunia wal akhirat. Oke, lanjut aja kita kemon ke rumahnya Mbah Sugeng. Oke brother and sister, nah di video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya tentang cara membuat benih atau bibit bawang merah. Dan di video ini saya ingin bertanya tentang bagaimana cara menanam bawang merah kalau bawang merahnya sudah dibuatkan bibit seperti itu. Kita ketemu lagi sama Mbah Sugeng. Halo Mbah Sugeng, piye kabare? Alhamdulillah, apik, samulihna. Alhamdulillah, saya mencek orang Sunda mah. Ini Mbah Sugeng ini luar biasa, orang Jasun, Jawa Sunda, Jawa bisa, Sunda bisa ya, Mbah? Ya, anjing. Bahkan bahasa Inggris juga jago ya, Mbah? Yes, coba. Right. Wih, luar biasa. Kita coba tes bahasa Inggrisnya ya. How are you today, Mister? Fine, thank you. And you? I'm very well, very good. Luar biasa. Memang karena Mbah Sugeng ini pensiunan guru bahasa Inggris. Karena prestasinya itu bisa membuat sekolahnya juara ujian nasional nomor 1 terbaik se-Kota Banjar. Wih, betul ya Mbah? Yeah, that's right. Wow, it's good. That's good experience, the best experience, and I have to learn and talk to you about English. Ya pokoknya gitulah ya Mbak. Yeah, let's continue how to plant onion. Onion. Iya. Itu gimana Mbah cara menanamnya Mbah? Nah ini cara menanamnya. Menanam bawang merah itu pertama bisa di pot, bisa sebagai hiasan. 2 bisa di sawah. Bisa di kebun bisa dijadikan tanaman tumpang sari misalnya dengan pohon pepaya, karena pohon pepaya itu baru berbuah setelah 7 bulan, tapi onion atau bawang merah cuma 65 hari. Dan kali ini saya akan menjelaskan di mana dulu, di yang sederhana saja dulu, di
Iya. Oh, Gimana? yang di pot aja lah, Ya, yang di gampang. pot, ya. Yang gampang saja dulu lah yang di pot. Nah, itu menanam bawang merah di pot itu ada 2 macam. Oh, 2 macam. Ada Yang 2 pertama, fungsi, ada 2 2 fungsi. Fungsi yang pertama, Fungsi pertama itu sebagai hiasan. hiasan rumah, bisa Ya, ditaruh di hiasan. pekarangan rumah, Ya, ya indah di atas kelihatannya. pot, gitu ya. Fungsi yang kedua, Mbah? Ya, fungsi yang kedua itu sebagai uji coba atau Uji eksperimen. Percobaan sebelum menanam di kebun ataupun di sawah. Jadi dieksperimen dulu, diuji coba, dipelajari secara seksama. Kalau berhasil di pot bunga, ya mudah-mudahan di tempat yang lain, di sawah atau di kebun berhasil. Kayaknya ada fungsi ketiga lagi ya, Mbah. Kalau misalkan rumahnya di kota, di Perum, nggak punya ladang, nggak punya kebun, itu tinggal ambil aja bawang merahnya, langsung masak di dapur ya, Mbah. Ya, bener iya. kan? Iya. Ya, kita lanjutkan, kita mengambil yang simpel saja, menanam Di pot. bawang di pot. Oke. Nah, pertama kali itu menyiapkan potnya dulu ya. Media tanam itu ya, Mbah? Ya, nanti dulu pot. Nah, ini Nah, ini pot. Waduh. Bawa ke sini. Nah, ini sebagai hiasan ataupun uji coba sebelum menanam di sawah maupun di kebun. Ini tanahnya terlalu banyak. Ini tanah doang sebetulnya ya, yang ini. Berarti yang paling utama pertama itu siapkan dulu tanah dan potnya ya, Mbah? Ya, potnya dulu, kemudian tanah. Setelah itu biar menghasilkan tanaman bawang merah di atas pot yang bagus, itu kita aduk dengan pupuk kandang. Pupuk kandang. Pupuk kandang. Oh, ini. Nah, ini pupuk kandang ya. Pupuk kandang. Itu tanahnya segitu cukup, Mbah? Ya, kan ini udah ada nggak kebanyakan. di sini, nanti diaduk. Tanah doang itu yang Ya. di pot. Terus yang kedua pupuk ini kandang. ada 3 macam. Pertama kotoran domba atau kambing, kemudian uut badak, kemudian ini jerami, ya, jerami kering. Ya, diaduk-aduk. Itu, Mbak. Nah, itu yang mau diambil sama Mbah itu kotoran kambing. Tapi kotoran kambingnya yang harus kering kayaknya, Mbah. Ya, iya. Itu harus dijemur dulu kah? Ya, harus dijemur dulu, jangan pakai yang basah. kotoran kambing yang basah. Ya, sebagai campurannya Itu seperti ini ya, petambah uut badak atau dedak, jerami. Nah, digalok-galok begini ya. ya, jadi dicampurkan ke tanah ya, Ya, itu sekitar dicampurkan setengah pot tanahnya, baru dicampur dengan 3 bahan yang lain. Yang pertama ada kotoran kambing yang sudah kering, kemudian kedua dedak atau dalam bahasa Sunda itu uut badak gitu ya. Dan yang ketiga jerami yang sudah kering. Nah, Dimasukkan ke pot, baru diaduk-aduk. Merata itu, Bah, sampai bawah, sampai dasar atau bagian atasnya tidak, aja? ya, kalau yang sekitar separohnya ya tanah biasa aja biar mengirit pupuk. Iya. Jadi Separohnya lagi ini campuran. iya, tadi ya yang 3 itu kotoran kambing yang kering, jerami. Badak, jerami kering ya, diaduk-aduk. Kalau sudah diaduk-aduk kayak gitu gimana, Mbah? Ya, berarti diaduk-aduk mah media tanamnya udah siap ya, Mbah? tinggal benihnya. Benihnya. Ya, kita ambil benihnya. Nah, ini Mbah Sugengnya barusan bawa benih bawang merahnya yang sudah siap dan masih mengaduk-ngaduk media tanamnya nih. Kalau sudah diaduk-aduk, sudah rapi, gimana, Mbah? Ya, diaduk-aduk sampai rata dulu ya. Nah, ini ya. Bawang merahnya di mana, Mbah?
Nanti dulu. Utuh tuh. Nah, kita begini ya. Nah, karena ini potnya besar, jadi bisa lebih dari satu sihung. Ya. Nah, ini benih yang sudah diunur. 5 juga sepertinya bisa. Yang pertama, kalau sudah siap, ini tanah beserta pupuknya di pot, baru kita menanam bawang merahnya ini, benih yang sudah dipuput. Oh, sudah kering banget ya? Ya, akarnya dipotong, tadinya kan banyak akar. Nah, sekarang udah nggak ada kan? Oh iya, udah. Nah, kemudian Iris. diiris atau dipotong sekitar kurang lebih sepertiganya, seperempatnya kurang lebih. Nah, masalah memotongnya bisa pakai cutter, bisa pakai pisau. Yalah, benda tajam ya. Yang penting mah ini dipotong aja. Dipapas gitu ya, diiris. Dipapas. Nah, itu maksudnya buat apa, Mbah? yang pertama itu untuk meyakinkan bahwa benih ini sehat atau tidak. Nah, itu kelihatannya dari mana, Mbah? Nah, di sini lihat, ini kan sehat, nggak busuk, ini kan, nggak busuk. Kalau busuk berarti warnanya coklat ya, atau gimana? Kalau busuk ya warnanya hitam, ya busuk. Gitu busuk ya. aja gitu ya. Kencot gitu ya, Mbah? Iya. Iya. Mbah kencot orang, Mbah? Ya, ini untuk apa? Untuk meyakinkan, itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua itu biar mempercepat keluar tunasnya. Itu kedua. Nah, ini udah yakin ini sehat dan ini tidak busuk. Ya, baru ditanam saja. Nah, karena potnya besar, bisa tanam beberapa siung. Ya, sekitar 5 juga bisa itu ya. Coba, Mbah, gimana tanamnya, Mbah? Nah, ini kurang lebih setengahnya lah aja. Oh, ditanam terkubur setengahnya ya? Setengahnya, jangan terlalu dalam, jangan terkubur semua gitu ya, Mbah? Jangan. Nah, ini satu. Wah, bawang merahnya wangi, Mbah. Ya. Kemudian yang kedua, ini lihat, ini akarnya kan masih ada, dipotong aja. Dipotong. Itu kulit-kulit keringnya dibuang juga, ya, atau enggak? Perlu lah, biarin aja. Oh, kok dipotong, Mbah, itunya, Mbah? Ya, ini akarnya, akar yang dulu, nanti yang jadi akar yang baru. Bukan gitu. Akar yang dulu jadi manjangan. Jadi potong aja. Ya. Itu sampai habis atau dipotong? Ya, nggak habis sih. Oh, si rambutnya yang dipotong ya, Mbah? Kalau tunggalnya itu enggak ya? Nah, kemudian dipotong lagi sebesar ini ya. Ini yang terbesar di tengah itu ya. Ya, sekitar seperempatnya ya, kira-kira aja, enggak pas juga ada. Bahkan nggak dipotong juga, jadi sebenarnya. Hanya untuk lebih mempercepat dan meyakinkan. Nah, ini contoh yang busuk ini. Tapi coba lagi potong, apa busuk sampai bawah enggak? Nah, gagal ini. Oh, coba Mbah, sebentar. Lihatnya ke kamera, Mbah. Oh. Ya. Oh iya, busuk. Betul, ya. Busuk. Jangan ditanam. Makanya tadi dia katakan ada 2 fungsi kalau potong. Pertama, meyakinkan busuk atau tidak. Kedua, untuk mempercepat tumbuhan tunas. Ngerti ya? Siap. Nah, simpan. Ini gagal, makan aja. Oh, itu bisa jadi bumbu dapur ya, Mbah, kalau gagal. Konsumsi saja itu mah. Ya. Jadi kalau kita beli benihnya gitu ya, atau bikin benihnya, sebelum ditanam dipotong dulu. Yang pertama untuk meyakinkan ini bakal jadi atau enggak, busuk atau enggak. Kalau kelihatan busuk, itu bisa dijadikan bumbu dapur. Tapi kalau bagus, tidak ada busuk, tidak ada warna hitam dan lain sebagainya, itu bisa ditanam, insya Allah jadi gitu. Ya, sekarang diyakinkan lagi, dipotong. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, ini busuk tidak?
Tidak, Pak. Nah, berarti ini ditanam. Oh, gitu ya. Nah, Jadi itu bisa dipastikan kalau bawang merahnya itu bakal tumbuh ya, Mbah. ya. Dua. Nah, sekarang ini yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Dipotong lagi, kurang lebih seperempatnya lah. Kurang lebih. Ya. Bentar. Busuk tidak? Lihat teman-teman. Bagus, tidak Bagus. busuk. Nah, ditanam. Kalau sudah ditanam nih, Mbah, anggaplah satu pot ini udah 5 gitu. Itu proses selanjutnya apa, Mbah? Nanti dulu lah diselesaikan dulu itu. Ini biar lama, biar selesai. Iya, iya, 3 iya. kurang 1. Ikan ininya lagi ya. Akarnya dibuang, kulit keringnya ini sedikit dipotong untuk meyakinkan busuk atau tidak. Tidak bagus. Ya. Bagus. Sah. Tanam. Nah, dan terakhir 5 aja. 5. Ini enggak terlalu dekat, Mbah. Ya cukuplah, saya pengalaman itu cuma segini juga bagus lah. Bah, itu ada pengaruhnya nggak kalau terlalu dekat atau terlalu jauh? Nanti dulu inilah diselesaikan 5. Nanti dulu. Nah, pas 5. Nah, ini jaraknya ini kalau menanam di kebun antara 18 sampai 20 senti. Nah, ini agak dekat ya. Tapi nggak apa-apa, saya udah pengalaman ini mah agak jarang, nggak pada dempet tapi bagus. Oh, bagus. Ini fungsinya nanam di sini. Nanti kalau di kebun mah itu jarak antara 18 sampai 20 lah. Pada umumnya begitu. Tapi kalau di pot ya ini entah berapa senti ya. Hanya sudah pengalaman dulu, saya sudah agak dekat juga, nggak apa-apa dan beranak juga itu ya. Nah, ini setelah ini tadi kan pupuk kandang ya. Iya. Nah, dikasih pupuk yang lain. Apa tuh, Pak? Toko NPK. Ya, misalnya tiap satu ini 2 di sini. Terus saja. Nah, itu. Kemudian ini kalau musim kemarau dicebor 2 hari sekali. Termasuk juga kalau kehujanan itu bagusnya disiram juga. Tapi airnya bukan air dari balong. Dari mana? Tapi air dari sumur. Yang bersih ya? Yang bersih. Pengalaman saya itu. Kalau air hujan katanya itu pH-nya terlalu tinggi. Ada mengandung zat asam ya? Ya, mungkin itu. Hanya pengalaman saya itu kalau menyiram di pekarangan rumah atau di pot dari air sumur saja. Air sumur. Kalau dari air kolam ikan, dari balong emang kenapa, Mbah? Ya bisa juga kan, itu dari hujan langsung. Hujan juga ya. Ada istilah pH-nya terlalu tinggi gitu kan. Kalau di balong itu langsung dari langit itu ya. Jadi ibaratnya membersihkan tanamannya dari air hujan ya, Mbah? Sekali-kali sih nggak apa-apa itu ya, nyebor dari kolam nggak apa-apa. Tapi yang bagus menyiram itu bahkan kalau setelah kehujanan ini kan, iya, dicebor lagi, pakai airnya tapi dari air sumur. Karena kalau langsung dari air hujan itu pH-nya terlalu tinggi. Itu disiramnya pagi dan sore hari, Mbah? Ya, saya mah seringnya itu pagi-pagi doang itu. Pagi-pagi aja, kalau sorenya enggak ya. Sekitar jam 8, jam 9 gitu ya, udah matahari ada kelihatan disiram. Baru. Jadi jangan subuh-subuh sih, jangan. Atau sore juga enggak apa-apa. Hanya saya itu kalau menyiram bawang merah itu ya pagi-pagi, tapi kadang-kadang juga sore juga disiram ya 2 hari. Tapi yang paling wajib pagi hari ya, Mbah.
Ya iya. Itu perawatan selanjutnya apa, Mbah? Ya dibiarkan saja. Dibiarkan aja sampai nanti. Kalau biar lebih bagus, ini disemprot. Pakai apa, Mbah? Pakai SNN yang berupa cairan. Super natural nutrisi. Kalau itu fungsinya buat apa tuh disemprot? Ya, menggemburkan tanah tapi mendekati masa panen. Alamiah. Oh, natural, mendekati alamiah. Kan? Super natural nutrition. Natural atau dibalik lupa lagi SNN itu ya. SNN namanya. Disemprot. Super nutrisi natural. Hari keberapa itu Mbak disemprot? Ya sekitar ini 1 minggu lah. 1 minggu. Nah nanti kalau sudah 1 bulan dikasih NPK lagi untuk menyuburkan, untuk merangsang ya? Untuk merangsang memperbesar ininya. Si bawang merahnya. Si bawangnya ini. Merangsang pertumbuhan bawang merah supaya lebih besar gitu ya, Mbak. Dan kalau sudah 1-2 bulan ya kurang lebih 65 hari. Nah itu ya siap dipanen. Siap dipanen. Jadi untuk hiasannya cuma 65 hari. Menurut pengalaman Mbah itu dalam 1 siung bawang merah itu bisa menghasilkan berapa siung, Mbah? Itu macam-macam tergantung. Ada yang 11, ada yang 7, 8, ada yang 5, ada yang 2, ada yang menanam 1 tetap 1 itu ada yang tadinya kecil jadi besar. Iya. Oh nah, gitu. Ini sebagai contoh yang sudah dipanen atau sudah ditanam di pot. Yang sudah besar. Yaudah di sini aja, Mbah. Berat nih soalnya nih. Nah, ini usianya berapa hari, Mbah? Nah, ini usianya ini dulu menanam itu tanggal 26 April. 26 April. Sekarang Ini berarti udah 1 bulan kurang sekarang ya, tanggal 25. Tanggal 25. Berarti ini berapa hari? 30 hari, sekitar 29 hari lah. Sekarang kan 26 dulu. 26 4 hari ditambah sekarang tanggal 25. Berarti 24, Mbah. Maaf, 24 tambah 4 berarti ini 28 hari. Iya, 28 hari. Ini 28 hari. Ini contoh yang bawang merah yang ditanam di pot dan di atas baskom. Usia 1 bulan atau 28 hari. Usia 28 hari kurang 1 bulan. Nah, ini fungsinya tadinya saya ini pertama sebagai hiasan dan kedua sebagai eksperimen sebelum menanam di sawah atau di kebun atau di pekarangan rumah. Nah, ini contohnya. Nanti kalau sudah 1 bulan ini jadi kasih lagi NPK. Oke, Mbah. Makasih ya, Mbah, informasinya. Setelah 65 hari begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Iya, makasih banget, Mbah. Jadi penasaran saya sudah terobati. Meskipun di cuaca panas bisa menanam bawang merah. Bahkan yang tidak punya ladang pun bisa menanam bawang merah, yaitu di pot. Ya. Oke, teman-teman yang nonton video saya sampai selesai, terima kasih banyak. Semoga mendapatkan informasi, mendapatkan pelajaran tentang cara menanam bawang merah. Terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.